يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian, para orang tua yang kami muliakan, para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian dimudahkan pula kita untuk melaksanakan sholat sunnah ba'dal maghrib, dan ditambahkan lagi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan duduknya kita, berkumpulnya kita di salah satu rumahnya, yang semoga apa yang kita lakukan ini, jemaah sekalian, duduknya kita di masjid ini mendatangkan ketenangan, keberkahan, keselamatan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Dan tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok manusia yang mereka itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalamnya mereka membaca Al-Qur'anul Karim, mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim, mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada kaum tersebut ketenangan. Jadi kalau mau cari ketenangan, majelis ilmu lah tempatnya. Kalau lagi bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian yang kami muliakan, lagi galau, ya, lagi banyak beban pikiran, lagi banyak problem, jangan lari ke tempat maksiat. Jangan pergi ke tempat-tempat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi duduk di masjid, hadiri majelis-majelis itu. Karena itu sudah jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang berkumpul tersebut illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan ke dalam hati-hati mereka sakinah, ketenangan. Kalau ada di antara kita yang tidak merasa tenang berada di majelis ilmu yang di dalamnya dipelajari Al-Quran dan Sunnah, berarti ada sesuatu yang sakit di hatinya. Kalau tidak lagi dia merasakan ketenangan tersebut, maka harus dia terapi segera hatinya. Itu keuntungan yang pertama yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah,
mereka akan dilingkupi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, akan dinaungi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lemah, makhluk yang mulia ya ikhwah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka yang hadir di majelis tersebut akan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Ya subhanallah. Cukup ini merupakan mangkobah kemuliaan untuk orang-orang yang mau menyabarkan dirinya duduk di majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi terlebih khusus kajian tersebut apabila ditegakkan di antara maghrib dengan isya, berapa banyak kemuliaan yang akan kita raih. Duduknya kita di masjid tersebut menunggu sholat isya itu juga ada keutamannya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wantidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat." Dan menunggu satu sholat ke sholat berikutnya, maka itu bagaikan orang yang sedang berjaga di daerah perbatasan tak kala berkecamuknya perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah atas kemudahan dan taufik yang telah diberikan kepada kita. Ayol ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, mari kita jaga kenikmatan ini. Jangan pernah kita rusak kenikmatan tersebut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dosa, kemaksiatan bisa merubah nikmat menjadi nikmah, menjadi kesengsaraan. Kata seorang penyair Arab, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am." Kalau kamu berada di atas sebuah kenikmatan, far'aha, jaga kenikmatan itu. Jaga kenikmatan tersebut. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Karena kemaksiatan yang kita lakukan akan bisa menghilangkan nikmat tersebut. Makanya jaga nikmat tersebut dengan melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Rabb-nya kita, Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, seperti yang telah diketahui oleh kita bersama bahwa tema kajian kita di malam hari ini insyaallah taala berjudul nikmat Allah tak sebatas materi. Tidak jarang di antara kita masih keluar keluh kesah dari mulutnya. Tak jarang di antara kita jamaah sekalian keluar ucapan keluh kesah, seakan-akan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang di antara kita kaum muslimin dan muslimat sekalian beranggapan, berasumsi bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut hanyalah berupa materi belaka. Iya kan? Tidak jarang di antara kita hanya menganggap dan menilai bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah tak kalah berupa harta, kendaraan, rumah, istri, anak-anak, ataukah yang bersifat materi lainnya. Perkara inilah yang terkadang mendorong kita untuk berkeluh kesah. Perkara inilah yang terkadang membuat kita kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwa di sana banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dicurahkan kepada kita. Kita lalai untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan jamaah sekalian, tanpa kita sadari, ternyata selama ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dan memberikan segala jenis kenikmatan dunia tersebut kepada kita tanpa kita sadari. Tidak percaya?
Mari dengarkan apa yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad nomor 300, demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau nomor 2346 dari sahabat yang mulia Ubaidullah ibnu Mihsan Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya, barang siapa di antara kalian yang hidup di hari itu, aminan fi sirbihi, merasakan keamanan di tengah keluarganya. Para ulama menjelaskan fi sirbihi ay fi iyalihi wa mustama'ihi, dia merasakan keamanan, ketentraman di tengah keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Nikmat apa ini jemaah sekalian? Nikmat rasa aman. Pernahkah kita menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan? Pernahkah kita jemaah sekalian mengakuinya sebagai nikmat yang harus kita syukuri? Ataukah selama ini kita lalai untuk mensyukurinya dan menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan dari Rabb-Nya kita Allah Subhanahu wa taala? Man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa di antara kalian wahai umatku yang merasakan nikmat keamanan, rasa tentram di tengah keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Nikmat yang pertama yang diingatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'afan fi jasadihi, kemudian dia merasakan kesehatan di hari itu. Allah Rabbul Alamin menjadikan tubuhnya sehat di hari itu. Nikmat apa ini? Nikmat kesehatan yang juga tidak jarang di antara kita lalai untuk mensyukurinya, lalai untuk menjaganya. Kemudian yang ketiga, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa indahu qutu yaumihi, dan dia di hari itu, bukan untuk sebulan ke depan, bukan untuk setahun ke depan, tapi di hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahu qutu yaumihi, ada cadangan makanan, perbekalan makanan yang dia makan di hari itu. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengumpulkan tiga nikmat ini, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan ada makanan yang dia bisa rasakan, yang dia bisa makan, konsumsi di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha ay bikamaliha bitamamiha, kata Imam Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Maka orang-orang yang mengumpulkan tiga nikmat tersebut, maka seakan-akan Allah Rabbul Alamin telah memberikan segala macam kenikmatan dunia kepadanya. Subhanallah. Tiga nikmat ini yang apabila dirasakan dan dimiliki oleh seorang hamba, maka sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah Rabbul Alamin telah memberikan segala macam kenikmatan dunia kepadanya. Subhanallah. Nikmat yang pertama jamaah sekalian, nikmat rasa aman. Ini nikmat yang besar, yang tidak seorang pun akan mengetahui arti dan nilainya. Tidak seorang pun yang mampu untuk mengukur kadarnya, kecuali tak kala nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya? Coba lihat negara-negara atau daerah-daerah yang sedang kacau sekarang ini. Gimana perasaan mereka? Menyesalnya luar biasa. Tidak merasakan keamanan di daerah tempat tinggalnya. Apa gunanya makanan yang enak? Apa gunanya rumah yang besar? Apa gunanya kendaraan yang mewah, yang mahal, kalau kemudian kita hidup dihantui dengan apa? Ketidakamanan. Benar enggak jemaah sekalian? Iya kan? Makanya mari dengarkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bagaimana Ibrahim alaihissalam abul anbiya, bapaknya para nabi, meminta, mengedahkan kedua tangannya memohon kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang beliau minta adalah nikmat keamanan dulu sebelum minta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Ibrahimu, dan ingatlah kata Allah, tak kala Ibrahim alaihissalam berdoa dan memohon kepada Rabbnya, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Allah, jadikan negeri ini Mekah baladan amina, sebagai negeri yang aman, tentram, warzuq ahlahu minats tsamarati man amana billahi minhum wal yawmil akhir. Kemudian permintaan yang kedua, wahai Allah, tolong limpahkan rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Itu pelajaran penting. Bagaimana Ibrahim alaihissalam sebelum meminta nikmat rezeki berupa buah-buahan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan yang pertama yang beliau haturkan, yang beliau panjatkan adalah nikmat keamanan terlebih dahulu. Pelajaran penting jemaah sekalian. Enggak akan berguna, tidak akan terasa enak makanan apapun, tidak akan terasa enak kendaraan semewah apapun kalau negaranya kita, tempat tinggal kita kacau balau. Kemudian perhatikan pula apa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam di ayat yang lainnya. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal baladal amina wajnubani wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa kepada Rabbnya, wahai Allah Rabbul Alamin, jadikan negeri ini Mekah sebagai negeri yang aman dan jauhkan aku dari peribadatan terhadap patung-patung. Gak usah jauh-jauh jemaah sekalian. Kita gak akan mungkin bisa ketemu di tempat ini. Kita gak akan mungkin bisa beribadah di tempat ini. Kita gak akan mungkin bisa melakukan pengajian ini kalau tempat tinggal kita ini dalam keadaan kacau balau. Iya gak jemaah sekalian? Makanya terhadap nikmat yang satu ini, mari kita jaga bersama sebagai bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seruan-seruan, ajakan-ajakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghilangkan rasa aman tersebut, ketentraman di daerahnya kita, masyarakatnya kita, bangsa dan negaranya kita, maka jangan pernah mau ajakan mereka, jangan mau pernah ikut seruan-seruan mereka. Ajakan-ajakan berupa ajakan terorisme, ajakan-ajakan yang membuat keamanan dan keamanan dan ketentraman negara kita bisa hilang. Jauhi semuanya. Ajakan-ajakan, seruan-seruan untuk melakukan tindakan-tindakan radikalisme, jauhi semuanya. Tidak ada gunanya. Kalau ada kesalahan dari pemerintahnya kita, maka datangi mereka sebagaimana yang dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangi mereka untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Doakan mereka agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Jaga nikmat keamanan ini. Jaga jemaah sekalian. Jangan pernah rusak dengan berbagai macam kegiatan, karena kemaksiatan tersebut akan menjadikan nikmat rasa aman tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman, Pak. Ini pengalaman yang saya rasakan dulu di daerah Yaman. Gak apa-apa cerita untuk mengambil pelajaran. Dahulu di Yaman itu luar biasa. Tahun 2010 dan sebelumnya itu luar biasa. Belum ada peperangan pada saat itu. Semua masyarakat luar biasa hidupnya, aman, tentram, harga barang Masya Allah. Kemudian mulailah sekelompok anak muda, ya,
menebarkan isu-isu yang tidak-tidak. Akhirnya lama kelamaan yang namanya syubhat, akhirnya orang terikut juga. Akhirnya di tahun 2011 terjadi peperangan yang dahsyat luar biasa. Sampai sekarang ini pun lihat hasilnya. Kalau dulu ya, kalau dulu ataukah kalau kita di sini mati lampu orang kaget, ya kan? Kaget kok mati lampu. Kalau di Yaman sekarang ini nyala lampu orangnya kaget, kok nyala lampu, ya kaget mereka. Kenapa? Karena sekarang nyala lampunya itu kadang cuma 1 jam, setengah jam, itu pun nggak tahu kapan nyalanya. Kaget mereka. Ini akibat apa? Akibat tidak bersyukurnya mereka terhadap nikmat keamanan. Makanya mari belajar jemaah sekalian. Kita jaga nikmat keamanan tersebut. Kita syukuri agar kemudian lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa dan negaranya kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang pertama. Kemudian nikmat yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'afan fi jasadihi, sehat tubuhnya. Dan sama juga nikmat kesehatan ini tidak seorang pun mampu untuk menilainya kecuali setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia sakit baru terasa. Makanan yang dulunya enak dia makan terasa hambar. Aktivitas-aktivitas yang seharusnya dilakukan seperti biasanya gak mampu lagi dia lakukan karena sakit. Ibadah-ibadah yang sejatinya dia lakukan dengan giat ulet, ternyata tak kala dia sakit tidak lagi keadaannya seperti ketika dia sehat. Sehat, Pak. Nikmat kesehatan itu luar biasa nilainya, luar biasa besarnya. Akan tetapi kebanyakan dari kita lalai untuk mensyukurinya. Dan itu memang telah disabdakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maqbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya, lalai untuk memanfaatkannya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya subhanallah. Kalau sudah sakit, Pak, berapapun duitnya kita, enggak kita pikir lagi demi untuk meraih kesehatan tersebut. Iya kan jemaah sekalian? Kita lupa ternyata nikmat kesehatan itu luar biasa besarnya nilainya. Makanya jemaah sekalian, selama Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan nikmat kesehatan tersebut, maka mari kita manfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Manfaatkan nikmat kesehatan. Cari nafkah yang halal, silahkan. Berbisnis, silahkan. Manfaatkan kesehatannya kita untuk beribadah semaksimal mungkin. Karena kapan kita sakit, ibadahnya kita sudah kurang. Kapan kita sakit, pekerjaannya kita tidak maksimal lagi. Jaga kesehatan, syukuri, ya. Dan di sana disebutkan ada satu resep yang paling mujarab untuk menjaga kesehatan, kata para ulama. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang diwasiatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atas sebuah kendaraan bersama Abdullah bin Abbas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak kecil, jaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Ini resep bapak-bapak sekalian untuk hidup sehat. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat.
ingin jaga kesehatan, inilah obat yang paling mujarab. Bukan obat dokter, bukan herbal, tapi apa? Apa yang telah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Menjaga Allah gimana bentuknya? Kata para ulama, ihfaz hududahu, ihfaz ahkamahu. Jaga Allah maknanya apa? Jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jaga Allah apa maknanya? Jaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah, mari kita kerjakan. Apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah, mari kita tinggalkan dan kita jauhi. Itulah bentuk penjagaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga hukum-hukumnya. Tahu hasilnya Bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ketika seorang hamba menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim dan muslimah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, yahfazka, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Dan diterangkan oleh para ulama bentuk penjagaan Allah Rabbul Alamin kepada diri seorang hamba mencakup dua perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keimanan hamba tersebut, akan menjaga keistiqomahan hamba tersebut sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebaik-baik penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Dijaga agamanya, dijaga keimanannya, dijaga keistiqomahannya. Kemudian bentuk penjagaan yang kedua, kata para ulama, dari ucapan Nabi, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kamu, keluarga kamu, harta kamu. Ini Bapak-bapak sekalian, ingin hidup sehat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin hidup sehat, tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu efek negatif dari dosa dan kemaksiatan apa itu? Akan melemahkan badannya kita. Itu efek dari kemaksiatan. Makanya sekali lagi, banyak kita dapatkan ada orang tua masih sudah tua, lanjut usia, tapi kok masih fit, aktivitas luar biasa, masih kerja di sawah. Dan itu saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, luar biasa. Sudah sampai 80 tahunan masih kerja di sawah. Kaget saya. Ternyata bapak ini memang sejak mudanya terkenal orang-orang yang taat, gak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Puasa sunnahnya dijaga, subhanallah. Dan itu gak mustahil. Pernah dikisahkan dalam kisah-kisahnya para ulama terdahulu, mereka melihat ada seorang sosok syekh, orang tua yang sudah lanjut usia. Kaget mereka, terlebih khusus para pemuda kaget melihat sosok laki-laki tua ini, kakek tua ini. Maka mereka pun dengan penuh penasaran bertanya kepada orang tua tersebut, apa sih resepnya selama ini? Kok bisa tampil fresh, fit di usia yang lanjut? Kata kakek tersebut, dahulunya kami di masa muda menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya kami di masa mudanya kami meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kami di masa mudanya kami menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka di usia tuanya kami, Allah Subhanahu wa taala menjaga kami. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jaga Allah Subhanahu wa taala. Jaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keimanannya kita, keistiqomahannya kita, dan menjaga dirinya kita, kesehatannya kita, menjaga anak keturunannya kita, menjaga istri dan anak-anaknya kita, dan menjaga hartanya kita. Dan itu semuanya telah dikhabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Janji Allah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijaga anak keturunannya, akan dijaga hartanya. Subhanallah. Ini nikmat yang kedua.
Apa itu? Nikmat kesehatan. Iya, sehat itu luar biasa, enak. Dan orang yang sehat, orang yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min al-dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminah yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin dan mukminah yang lemah. Orang yang kuat, orang yang sehat itu lebih bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah demikian jemaah sekalian? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-duanya itu baik selama dia muslim, selama dia muslimah, selama dia mukminah, selama dia seorang mukmin, baik semuanya. Akan tetapi berbicara mana yang lebih bagus, kita katakan mukmin dan mukminah yang kuat, yang sehat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi nikmat yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa itu? Wa indahu qutu yaumi. Dia memiliki perbekalan makanan untuk dia makan di hari itu. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang muslim dan muslimah jangan terlalu risau dengan masa depannya. Waduh, nanti sebulan yang akan datang mau makan apa ya? Besok mau makan apa ya? 1 tahun yang akan datang gimana ya planningnya? Gak usah panjang angan-angan, lalui saja hari itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan panjang umur di hari itu, maka mari perbuat yang terbaik di hari itu. Bekerja yang serius di hari itu. Ada perkara yang diamanahkan di kantornya, kita kerjakan sebaik-baiknya. Sebelaku seorang pegawai karyawan yang amanah di tempat kerjanya, kita lakukan yang terbaik di hari itu. Demikian pula dalam hal ibadah, lakukan dan persembahkan yang terbaik di hari itu. Kenapa? Besok gak ada jaminan kita hidup, ya kan? Jadi ngapain terlalu merisaukannya? Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup di hari besok, maka lakukan hal yang sama. Lakukan yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Itu resep untuk kita bisa tenang dalam menjalani kehidupannya kita. Kadang seorang muslim dan muslimah dihantui kecemasan dengan kecemasan. Kenapa? Karena termakan dalam jeratan iblis dan bala tentaranya. Terlalu mengkhawatirkan masa depannya. Selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah risau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Diyakini ini jamaah sekalian, pegang ayat ini untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Rabbul Alamin akan memberikan jalan keluar dari setiap solusi dan permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Syaratnya apa? Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Itu aja. Problem apapun bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kita hadapi, solusinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada problem hidupnya kita, permasalahannya kita, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun problem tersebut, jangan makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena solusinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Demikian pula rezeki tersebut. Yakin Allah akan berikan selama kita bertakwa kepadanya. Kita hanya diperintahkan untuk melakukan sebab saja. Sebab untuk meraih rezeki tersebut. Dan yakin kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
selama kita bertakwa kepadanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang penting, syukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di hari itu. Kenapa? Biar kita muncul sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ada makanan di hari itu, bersyukur kita, bersyukur. Ya, untuk urusan dunia bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, lihat di bawahnya kita. Untuk urusan dunia, tengok orang-orang yang berada di bawahnya kita. Di rumahnya kita cuman ada nasi sayur dengan telur asin, alhamdulillah. Di rumahnya kita cuman ada makanan nasi sayur dengan tempe atau tahu, alhamdulillah. Coba lihat ke bawah, tetangganya kita yang lain, orang-orang yang di pinggir jalan tersebut masih bingung mau makan apa dia. Iya kan? Itu tuh apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk urusan dunia, tengok ke bawah. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata beliau, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila huwa man fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi, "Unduru ila man asfala minkum." Lihatlah, tengoklah orang-orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Lihat ke bawah, lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senantiasa melihat ke bawah, menengok ke bawah dalam urusan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Sungguh sikap tersebut, perbuatan tersebut menjadikan kamu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kamu. Disyukuri jemaah sekalian, disyukuri. Sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Alhamdulillah, tinggal di rumah kontrakan. Walhamdulillah. Orang lain di sana gak tahu mau tinggal di mana. Alhamdulillah, punya motor. Orang lain, tetangganya kita, belum tentu punya motor. Di bawah sana, di bawahnya kita, di luar sana, ada orang yang kesehariannya melakukan aktivitasnya jalan kaki, naik angkot. Iya kan jemaah sekalian? Makanya disyukuri semuanya. Apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, jangan menjadi hamba-hamba yang lupa diri. Jangan menjadi hamba-hamba yang selalu menganggap enteng dan menganggap kecil nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mari menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur apapun kondisinya kita, apapun keadaannya kita. Syukuri jemaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala itu sayang dengan kita. Kalaulah selama ini kita berdoa, ya Allah, kok saya udah lama berdoa, tapi usaha saya, bisnis saya nggak maju-maju. Saya udah berdoa, tapi kok jabatan saya masih begini-begini saja. Saya sudah berdoa, tapi keadaan perekonomian saya masih gini-gini saja. Ya syukuri aja apa yang ada. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kenapa? Karena Allah tahu bisa jadi hamba ini kalau dinaikkan pangkatnya, jabatannya, lalai dia. Bisa jadi kalau hamba ini aku kayakan, sudah gak mau lagi ke masjid, gak mau lagi ikut majelis ilmu. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu. Ini kalau hambaku diperluas rezekinya, mungkin gak tinggal di perahu lagi. Sedikit-sedikit ke Jepang, Amerika. Ya. Makanya
disyukuri semuanya, dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang mengeluh jamaah sekalian. Jangan. Tahan lisannya kita. Tahan. Mari selalu basahi lisannya kita dengan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kondisi. Itu muslim yang hebat. Senang, bahagia, dia bersyukur. Kena musibah, kena bencana, dia bersabar. Baik dua-duanya. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu lahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u fasabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin tersebut, dan ini tidak akan bisa diraih kecuali oleh seorang mukmin. Jika dia berada di atas kenikmatan, dia bersyukur, dan apabila dia timpah musibah maka dia bersabar, maka itu semuanya baik untuk dirinya. Sekali lagi jamaah sekalian, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiga ini, mari kita syukuri, mari kita jaga, agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanggengkan kenikmatan tersebut yang terkadang kita lalai untuk mensyukurinya. Dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya, bisa kemudian menyadarkan kita dari kelalaian kita, dan apa yang saya katakan dari kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ada kekurangan dan kekhilafan itu murni dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu